talas ini dikembangkan untuk konsumsinya orang-orang yang sudah perhatiannya untuk kesehatan sudah bagus. Jadi untuk menghindari penyakit gula, dan ini makanan khasnya orang Jepang, sehingga sekarang kebutuhan beras untuk Jepang itu sudah menurun karena disubstitusi dengan talas-talas seperti ini. Pak Gubernur sudah pernah datang di tempat ini ketika lahan ini baru dibuka. Beliau tanya, tanam apa di sini? Saya petunjuk Gubernur. Beliau mengatakan yang diekspor aja lah ditanam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena ini baru, ini langkah maju dan ini apa ya, inovasi ya dalam berbuat untuk bagaimana menyehatkan diri sendiri dan anak-anak bangsa. Ketika kita melihat baru masuk di wilayah ini dengan view yang luar biasa, baru kita mengatakan bahwa inilah ciptaan Allah yang luar biasa, yang betul-betul kita manfaatkan dengan baik. Tugas utama kita manusia memang kan diciptakan oleh Allah untuk mengembangkan diri ya. Dan seperti yang dikatakan bahwa nasib kita ini kan kita diberikan oleh Tuhan, oleh Allah untuk bisa merubahnya. Dan salah satu inilah seperti yang dikatakan oleh Pak Bupati bahwa kalau kita masih bertahan pada tradisi-tradisi lama, maka seperti itu juga kehidupan kita. Nah, sekarang adanya seperti ini, ada komoditi ekspor yang ada di kampung kita, di tempat kita. Insya Allah mudah-mudahan ini ketika berkembang bisa dikembangkan secara umum di masyarakat, maka kehidupan kita ya tentu ya tidak usahlah seperti orang Jepang, tapi mendekati orang Jepang. Kita robah menjadi satu kebun yang bisa menghasilkan yen, bukan lagi rupiah, bisa menghasilkan dolar, jadi bukan lagi rupiah. Jadi saya berpikir bahwa Endrekang ini, apalagi di Maiwa ini, menyimpan potensi yang sangat luas, sangat banyak. Apa saja ditanam, insya Allah. Saya sudah cobakan lebih 10 komoditi di Maiwa ini, insya Allah. Jadi ini semua kemarin lahannya, ini contohnya di bawah. Iya. Kayak lahan tiru tidak ada apa-apa. Kita datang bawa ubi jalar ini sudah makanan. Dan ini ratusan karung nanti kalau panen ini. Jadi ini harus kita robah apa ya, mindset kita sekarang. Ini nanti kalau digali ini tidak dengan tangan, sudah punya alat menggunakan traktor. Jadi hanya jalan. Jadi kalau digali ada traktor dipakai, langsung masyarakat saja sudah ambil turun basket. Jadi apa-apa yang kita lihat di YouTube di apa, kita kembangkan juga sesuai kemampuan kita mengembangkannya. Sudah bisa jadi ini jahenya. Ini jahe ini mulai dari kiri kanan ini kurang lebih 8 ton bibitnya yang sudah tertanam. Lumayan. Dari satu stek saja turun menjadi. Kan tanah di sini cocok sekali umbi-umbian begini. Karena dia berpasir. Jadi lumayan lah. Apalagi kalau ini sudah didobol, sudah penanaman ulang, insya Allah akan sangat subur. Kepala Bidang Diklat BKD Kabupaten Endrekang. Ini diilhami dengan musim corona ini karena dia lagi kuliah S3 di UNM. Jadi kalau kuliah daring dengan teman-temannya ada di sini, dia manfaatkan juga untuk bertani cabai. Dan dia grupnya ini 13
12 orang kuliah di S3 UNN. Jadi kalau selesai kuliah datang lagi tanam cabai, ada yang tanam jahe, ada yang tanam salah satu ilmu. Saya kagum juga teman-teman ini, di samping kuliah di program doktor, dia juga menanam cabai. Ini tomat dibudidayakan oleh keluarga kita di sini, dan memang sangat inspiratif juga petani ini. Sudah orang tua tapi lumayan lah, bisa merubah kehidupan petani di Maiwa ini. Ini jarang orang tanam tomat di Maiwa, tapi beliau berani menanam dengan sangat luas dan masih mengembangkan terus sekarang. Umurnya ini sudah kurang lebih 4 bulan lah. Tapi ternyata kita bisa menanam wortel di sini. Dan saya lihat perkembangannya tidak kalah suburnya dengan tanaman wortel saudara-saudara kita di daerah Duri. Iya, di Baroko, di Masale. Luar biasa. Kemenangannya di sini lahan sangat luas. Nih. Kalau seperti ini semua masyarakat bisa menanam. Coba tanaman yang paling manja itu apa namanya itu? Seledri. Tapi bisa tumbuh subur di tempat ini. Ini baru ditanam sudah mulai menampakkan kesuburannya. Termasuk cabai khusus di Indonesia ini. Ini namanya di sini ciri-cirinya ini ungu kalau baru keluar, nanti masak baru menguning. Cabai ini diberi nama cabai S2 Enrekang. S2 itu cabai salok 2 Enrekang. Ya. Apa kelebihannya cabai S2 Enrekang ini? Tahan lama baru busuk, memang padat, dan ini harganya lebih baik daripada cabai-cabai yang lain. Jadi kalau cabai yang lainnya itu yang 10.000, ini 15.000. Kalau yang lainnya 15, ini 20.000 ke atas. Ya lumayan lah. Ini setiap 5 hari ini dipanen oleh kurang lebih 20-25 tenaga kerja. Kita budidaya ikan air tawar juga supaya gizinya lebih lengkap lagi. Ya. Di belakang saya ini sementara membuka lahan untuk areal ikan air tawar. Ada ikan nila, ada ikan mas, ada ikan lele, ada ikan gurami. Ya. Untuk ikannya kita lihat di sebelah. Ikan ini sudah berumur 4 bulan. Ini sudah bisa dipanen ini. Total ikan di kolam kecil ini 10.000 ekor. Tapi ikan itu tidak harus terikat pada berapa luasannya, berapa ekor, tergantung pemberian pakan. Dan pakannya di sini hanya pada usia 1-2 bulan kita kasih pelet. Sudah usia 3 bulan, 4 bulan kita kasih macam-macam daun-daun. Sekarang kita lagi memberikan daun ubi jalar, dan di sini juga peternak ayam petelur paling cepat subur kalau dikasih tai ayam potong. Ya, tapi ada bantuan sedikit, ada M4 khusus untuk peternakan. Nah, kita bisa lihat ikannya. Mereka tahu juga kalau kita ada
masih lompat jauh. Tidak dapat makan. Bisa di ini, tapi tidak bisa dikembangkan di kolam yang ada ikannya karena habisi. Jadi harus tersendiri. Kalau kita bisa campur dengan ampas tahu, deda, wah luar biasa pertumbuhannya kalau kita pakai campuran itu. Jadi serade ini sudah usia kurang lebih 1 bulan terletak di sini. Ini kita satu kali ini kurang lebih 200 ikat ini. Jadi kalau kalkulasi ekonominya, kalau ibu-ibu petik 200 ikat per minggunya, minimal kali per minggu itu bisa 5 hari. Kalau 200 ikat itu kan biasa 5.000, biasa juga 10.000, tapi kondisi hari ini misalnya 5.000, itu bisa dapat uang 1 juta satu kali peti. Jadi kalau 4 kali peti dalam 1 bulan kan bisa. Pekerjaannya sangat ringan. Bagi sarjana pertanian atau tamatan tanaman, jangan buru-buru pergi honor. Dengan honor 300.000, 500.000 per bulan, itu penganggur tidak tentara itu. Dan pikiran paling loyo itu kalau begitu perjalanannya. Tapi kalau berani mencoba, apalagi kalau sudah bisa dikembangkan di sini hidroponik, nanti seladanya di atas sini, tumpang sari di bawah, itu di tempat ini kita bisa dapat uang sebesar ini minimal 5 juta 1 bulan. Kalau bisa dapat 10 juta dengan menggunakan alat ini. Dan kita tidak ini karena ada air dan sebagainya. Yang penting kita mau berubah lah. Cuma kalau seusia saya saja yang mau berubah, wah mana bisa. Harapannya ada pada generasi muda kita.